warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan minggu kemarin tentang sekolah. Jadi kalau misalnya kemarin itu tempat yang ada di sekolah, sekarang kita akan mengenal benda-benda yang biasanya ada di sekolah. Nah, ini untuk kosakata ya. Jadi pertama ini ada cheksang atau meja. Cheksang. Jadi pelafalannya cheksang. Itu meja. Ini mejanya bisa meja apa aja sebenarnya, cuma di sini konteksnya kita meja untuk belajar di sekolah ya. Lalu ada 의자. Jadi ini cara pengucapannya 의자. 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 의자 ini kursi. Lalu ada 칠판. Jadi bisa dilihat di sini ada huruf 칠, ada huruf piup. Berarti dua-duanya harus ada udara yang keluar. Jadi pengucapannya itu 칠판. 칠판. Itu papan tulis. Lalu ada cek. Cek. Cek itu artinya buku. Ini buku secara general ya. Jadi intinya buku itu adalah cek. Jenis-jenis buku yang lain tuh ada lagi bahasa Koreanya. Misalnya novel. Novel itu adalah 소설책. Itu informasi aja ya, nggak usah dihafalin juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya buku secara general, secara umum, itu bahasa Koreanya 책. 책. Lalu next ada kabang. Kabang itu tas. Jadi di sini cara pengucapannya ka. Jadi sebenarnya ini huruf kiok. Cuma biasanya pengucapannya orang Korea itu lebih ke kabang. Nih, kabang. Lalu next ada barang-barang di kelas lagi. Itu yang pertama ada 연필. 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 Jadi yonnya itu enggak manyun ya, enggak yo, enggak kayak gitu. Enggak yonpil, enggak kayak gitu, tapi yang yo biasa, 연필. Itu pensil. Lalu ada shige. Shige itu jam. Jadi di sini bisa dilihat ya kalau misalnya pelafalannya itu romajanya sig ye, cuma sebenarnya nggak dibaca g, jadi cuma shige. Shige. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi nggak shige, nggak kayak gitu ya. Shige itu jam. Lalu ada penggaris. Penggaris itu cibeja. Cibeja. Cibeja itu artinya penggaris. Lalu next ada jiugi. Itu penghapus. Jiugi. Jadi ini sebenarnya jiugi. Cuma kadang pelafalannya bisa jiugi. Enggak. Jadi ini pelafalannya memang jiugi. Jiugi. Meskipun di sini biasanya yang kita tahu itu kalau misalnya ada u di tengah itu wu. Cuma kalau misalnya di sini pelafalannya jadi jiugi. Jiugi. Gitu. Next ada jido. Jido. Jido itu adalah peta. Peta itu adalah jido. Jadi kalau misalnya kalian mendengarkan dengan seksama, biasanya kalau misalnya ada huruf jiet atau huruf j, itu enggak percis j kayak orang Indonesia. Jadi ada sedikit huruf c-nya. Jadi kayak jido. Jido. Jadi j sama c-nya agak dekat disatuin kayak gitu pelafalannya. Next, kita masuk ke bagian tata bahasa. Jadi kalau misalnya pertemuan kemarin itu kita membahasnya yogi, kogi, chogi, yang mana artinya itu adalah di sana, di mana, di sana, di sini. Nah kalau misalnya sekarang kita membahas tentang ikot, kegot, cogot. Jadi artinya kurang lebih mirip kayak kemarin ya, kayak yogi, kogi, jogi.
Jadi tetap untuk penggunaannya kayak gimana itu tergantung jarak kita dari lawan bicara kayak kemarin. Nah, yang pertama ini ada ikut. Jadi kalau misalnya ikut ini untuk kata tunjuk untuk merujuk benda yang dekat dengan pembicara. Jadi, misalnya aku sebagai pembicara, bendanya ada di dekat aku, berarti aku menunjuk benda itu pakai kata tunjuk ikut. Artinya itu adalah ini dalam bahasa Indonesia. Jadi kita lihat ya, contohnya itu 이것은 연필입니다. 이것은 연필입니다. Jadi ini adalah pensil. Ini adalah pensil. Berarti si ini adalah pensil ini, pensilnya ada di depan aku yang sedang berbicara atau misalnya cuma ada di pinggir aku. Pokoknya jaraknya sangat dekat dengan pembicara. Lalu next ada 그것. 그것. 그것 itu untuk merujuk benda yang jauh dari pembicara, jadi dekat dengan pendengar. Jadi kalau misalnya aku lagi berdua sama Teh Kiki, di samping Teh Kiki itu ada kabang. Jadi aku nanti ngomongnya 그것은 가방입니다. 그것은 가방입니다. Jadi aku menunjuk benda yang ada di samping Kiki yang jauh dari aku sebagai pembicara atau sebagai orang yang berbicara, dan aku menunjuk tas yang ada di samping Kiki sebagai lawan bicara atau sebagai pendengar. Jadi itu menggunakan tata bahasa yang 그것 atau itu. 그것은 가방입니다. Itu adalah tas. Lalu next ada 저것. 저것 itu mirip coki. Jadi si barangnya ada jauh dari aku ataupun dari Teh Kiki misalnya sebagai pendengar atau lawan bicara. Jadi artinya sama-sama itu kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya, karena kita cuma punya ini dan itu. Jadi jogot juga artinya dalam bahasa Indonesia adalah itu. Cuma di sini konteksnya itunya, si kata itu, si bendanya yang ditunjuk jauh dari pembicara dan pendengar. Mirip sama jogi yang kemarin ya. Kita lihat contohnya itu ada 저것은 지도입니다. Jadi misalnya ada di suatu kelas, aku sama Teh Kiki dua-duanya ada di belakang kelas ya duduknya. Sedangkan Cido, si petanya itu ada di depan kelas. Otomatis si peta itu jauh, mau dari aku mau dari Teh Kiki, dua-duanya jauh kan. Jadi kita pakai 저것은 지도입니다. Kita pakai 저것. 저것은 지도입니다. Itu adalah peta. Next, ini ada rumus atau formulanya untuk menggunakan tata bahasa igot, 그것, 저것. Nah, jadi kalau misalnya tata bahasanya cuma ganti aja ya. Kalau kemarin itu yogi, kogi, cogi, tambah tambah objek, tambah imnida, yang berarti objeknya itu kemarin di sini adalah tempat. Kalau misalnya sekarang kita pakainya ikut, 그것, 저것, ditambah ditambah objek. Objeknya di sini adalah benda ya, benda yang ada di kelas tadi, yang tadi udah ada di kosakata, ditambah imnida. Jadi contohnya di sini 그것은 책상입니다. 그것은 책상입니다. Jadi itu adalah meja. Itu adalah meja dalam bahasa Korea. 그것은 책상입니다. Jadi 그것 ditambah ditambah objek. Di sini objeknya adalah, jadi di sini objeknya adalah 책상. Ini objeknya. Jadi ini objek. Sini ada 그것. 그것은 책상입니다. Kayak gitu. Lalu next, ini ada 연습, latihan. Harusnya kita latihan kayak minggu kemarin ya, cuma karena ini berbentuk video pembelajaran, kita bareng-bareng aja. Jadi di sini nomor 1 ada contoh. 이것은
시계입니다. Ini adalah jam. Jadi di sini kita ganti ya objeknya. Yang shige diganti dengan nomor 2 itu kabang, nomor 3 itu 창문 atau jendela, nomor 4 itu 의자 atau kursi, nomor 5 itu 책상 atau meja. Nah, kita ganti aja di contoh kalimat shige-nya. Kita lihat jawabannya ya. Nomor 2 itu ada 이것은 가방입니다. 이것은 가방입니다. Sebenarnya ini kalau misalnya untuk igot, apakah pakai igot, apakah pakai kegot, apakah pakai cogot, itu gimana kalian aja ya. Kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan ini, kan kita nggak tahu ya tasnya ada di mana, kursinya ada di mana. Jadi bebas aja. Tapi di sini untuk jawabannya, contoh jawabannya ini nomor 2 ada 이것은 가방입니다. Tapi kalau misalnya kalian nanti ketika latihan mau diganti jadi, kalau misalnya ini kita latihan beneran ya, ketika lagi pertemuan tatap maya beneran, mau diganti jadi 저것은 가방입니다. Gak apa-apa kalau misalnya emang belum ditentuin artinya apa. Jadi kalian sebebas kalian aja ya. Jadi kalau misalnya nomor 2 di sini 이것은 가방입니다. 이것은 가방입니다. Tapi kalian Kak, aku mau pakai 그것. Ya udah gak apa-apa. 그것은 가방입니다. Anggap aja sih tasnya ada jauh dari kalian kayak gitu. Nomor 3 itu ada 그것은 창문입니다. 그것은 창문입니다. Jadi shige-nya diganti jadi 창문. Jadi 그곳은 창문입니다. Berarti kalau misalnya pakai 그곳, si jendelanya itu jauh dari pembicara, sedangkan dekat dari lawan bicaranya. Lalu nomor 4 ada 저곳은 의자입니다. 저곳은 의자입니다. Jadi kalau misalnya pakai 저곳 yang tadi, 저곳 itu berarti jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Lalu objeknya ini pakai 의자. 저곳은 의자입니다. Nih, ini objek ya, semuanya yang dimerahin itu objek. Lalu nomor 5 itu ada 이것은 책상입니다. 이것은 책상입니다. Ini adalah meja. Untuk nomor 5. Jadi kalau misalnya kalian sedang berlatih berbicara, semoga nanti ada waktunya. Kalau misalnya sedang berlatih berbicara sih nggak apa-apa ya, mau pakai yang igot, mau pakai yang kegot, mau pakai yang cogot, itu semuanya sama aja ketika berbicara. Yang penting kalian udah ngerti cara penggunaan rumusnya. Namun ketika yang aku suruh udah ada artinya, misalnya aku nyuruhnya coba terjemahkan ke dalam bahasa Korea, ini adalah meja, berarti kalian kalau misalnya ini nggak bisa pakai cokot atau kegot, otomatis kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya ini adalah meja, kalian harus pakai ikot. Jadi ketika aku nyuruh menerjemahkan ini adalah meja, berarti harus mengisi 이것은 책상입니다. Kayak gitu ya. Yang penting kalian udah ngerti ikot itu adalah ini dan kegot, cogot itu artinya itu dalam bahasa Indonesia. Jadi ikosen dalam bahasa Indonesia ini, kegot dan cogot dalam bahasa Indonesia itu ya. Untuk menunjuk barang yang jauh. Kalau misalnya yang kegot cogot. Mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Jangan lupa kalau misalnya belum mengerti, boleh di chat langsung ya ke pengajarnya masing-masing. Jangan sampai meskipun nggak ngerti malah diem-diem aja. Soalnya nanti setelah menonton video ini ada soal latihan. Jadi kalian sebisa mungkin harus mengerti biar nilainya bagus ya. Biar nilainya bagus. Biar kalian semua juga mengerti. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.